Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke teman-teman, di video kali ini kita bertemu dengan mesin cuci 2 tabung ya teman-teman, dengan kondisi kerusakan pengering tidak mau berputar ya. Nah di video kali ini saya akan mencoba menghidupkan dulu ya teman-teman. Kita akan pastikan dulu pengeringnya ini apakah betul-betul tidak berputar atau berputar ya. Nah, oke, selanjutnya kita putar timernya dan di sini modelnya cukup lumayan bagus ya, teman-teman. Ada penutupnya di bagian timer. Nah, di sini tidak ada putaran sama sekali ya, teman-teman. Dan juga nggak ada dengungan sama sekali, seperti tidak ada aliran setrum yang masuk ya, teman-teman. Nah, untuk kasus yang seperti ini, untuk langkah pengecekannya itu teman-teman nggak usah bingung dulu ya. Sekarang kita akan matikan dulu untuk bagi timernya, strumnya juga kita matikan. Nah selanjutnya kita akan langsung buka di bagian penutup ini ya teman-teman, yang warna hitam ini. Di sini ada 3 baut ya teman-teman, 1, 2, 3, opsional ya teman-teman. Ada yang 2, ada yang 3, teman-teman bisa kembangkan sendiri ya untuk pembukaan bautnya. Nah selanjutnya untuk membuka penutupnya ini teman-teman bisa congkel dari pinggir sini ya teman-teman. Nah ini kita congkel seperti ini. Nah selanjutnya kita akan congkel di bagian sebelahnya. Oke. Untuk membukanya pelan-pelan saja ya teman-teman, karena ini takutnya ada yang patah ya. Karena ini dari plastik teman-teman. Oke, sudah terbuka teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat dalamannya ya. Oke, sudah terbuka. Nah, selanjutnya teman-teman itu bisa cek di bagian switch ini ya teman-teman. Nah, ini bagian switch ini. Nah, teman-teman bisa cek apakah switch ini connect atau tidak ya teman-teman. Nah, untuk cara pengecekannya kita bisa menggunakan tang ampere dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan nggak ada tang ampere, saya akan beritahukan juga ya cara-caranya. Nah, di sini saya menggunakan tang ampere, kita akan lepas dulu untuk soketannya. Di bagian ini sudah diisolasi ya, mungkin pernah dimakan tikus ya teman-teman. Karena mesin cuci ini sering dimakan tikus ya. Nah, ini sudah menggunakan solasi. Nah, kita lepas juga untuk kabelnya. Oke, sudah terlepas teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di bagian switch 2 jalur tadi ya, yang dari soketan tadi. Kita akan menggunakan tang ampere. Oke teman-teman. Nah di sini nggak ada respon sama sekali ya, nggak connect ya. Artinya switch ini nggak berfungsi ya, atau tidak terhubung. Nah untuk pengecekannya dengan catatan untuk penutupnya itu harus posisi penutup pengeringnya ini harus posisi tertutup ya teman-teman. Jadi di sini untuk switchnya nggak berfungsi. Nah untuk langkah pengecekannya apabila teman-teman nggak ada tang ampere ya, teman-teman bisa langsung jumper seperti ini ya teman-teman. Nah ini kabel yang 2 tadi itu bisa langsung di jumper seperti ini teman-teman. Oke, sudah terjumper. Nah selanjutnya apabila sudah terjumper seperti ini, teman-teman bisa langsung hidupkan mesin cucinya ya. Kita langsungkan colokan seperti ini. Ini bertujuan untuk mengetahui switch itu berfungsi atau tidak ya teman-teman. Apabila kita tidak punya tang ampere. Oke teman-teman, di sini sudah berputar ya. Untuk dinamonya, artinya yang bermasalah ini ada di bagian switch ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan masuk dulu ke bagian switch. Kita matikan dulu untuk timernya.
Oke teman-teman, nah misalkan nih ya, misalkan teman-teman itu untuk switchnya itu benar-benar sudah rusak ya teman-teman, ataupun nggak bisa kepake ya teman-teman. Kalau misalkan mau menghidupkan itu atau mau matikan itu jangan lewat pintu ini ya teman-teman, karena switchnya nggak berfungsi. Teman-teman jangan lewat pintu ini, karena kalau misalkan pintu ini dibuka, dinamo itu akan terus berjalan ya dengan posisi direm ya, itu yang menyebabkan dinamo itu cepat panas. Nah kalau misalkan switch ini dilangsung seperti ini, teman-teman kalau mau matikan ya itu lewat timer teman-teman. Nah kalau misalkan mau diperbaiki ya, teman-teman jangan beli dulu, teman-teman coba langsung diperbaiki dulu untuk switchnya. Kita amplas dulu di bagian ini ya teman-teman. Pinnya ini kita amplas, karena yang paling sering terjadi itu ada kotoran di bagian switchnya itu ya. Nah sekarang kita akan amplas dulu. Kita akan mengamplas di bagian bawah dulu ya. Yang kasar kita taruh di bagian bawah. Nah caranya cukup mudah teman-teman, tinggal kita gosok-gosok seperti ini. Kalau dirasa sudah kotorannya itu enggak ini ya, teman-teman bisa lanjut ke bagian atas. Kita balik untuk amplasnya. Nah kita masukkan seperti ini lagi teman-teman. Yang kasar ditaruh di bagian atas ya. Kita tarik seperti ini. Oke, kalau dirasa sudah cukup, selanjutnya kita akan pasang kembali ya soket yang tadi kita lepas. Nah ini untuk soketannya. Untuk kasus seperti ini teman-teman bisa coba praktekkan di rumah ya teman-teman. Jangan beli dulu untuk switchnya, coba teman-teman langsung gosok seperti itu. Nah selanjutnya kita akan mencobanya kembali teman-teman. Kita langsung colokkan seperti ini. Oke, timer sudah kita putar. Selanjutnya kita akan cek dari belakang ya untuk memastikan. Nah, di sini sudah berputar ya, teman-teman, untuk pengeringnya. Artinya switch yang tadi tidak berfungsi bisa kita fungsikan dengan cara di amplas ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba buka untuk penutupnya. Otomatis dinamonya ini akan berhenti ya, teman-teman. Nah, di sini sudah berhenti untuk dinamonya. Sekarang kita coba lagi ya. Coba kita tutup. Oke, kita tutup. Nah, di sini berputar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman itu ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman tinggalkan komentar di bawah ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.